Seringkali keajaiban itu datang bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Di sebuah bengkel sederhana, seorang ayah yang tangannya mungkin penuh oli dan debu besi, siapa sangka dari tangan dingin seorang Iman Suwandi lahir karya-karya hebat yang bermanfaat dan punya nilai kemanusiaan. Iman bukan sekadar montir bengkel, namun juga inovator dari Sukabumi. Dari permintaan sederhana sang anak, Pak Iman berhasil menciptakan kursi roda listrik pertama yang meraih gelar juara nasional. Karya ini berkembang menjadi sepeda multifungsi tanpa stang pertama di Indonesia. Ini adalah tentang cinta seorang ayah. Meski sempat jatuh bangun dari bekerja di perusahaan besar hingga mandiri di rumah, fokus utamanya hanya satu, yaitu pendidikan anaknya. Dengan celengan rumahan dan hasil kerja kerasnya, Pak Iman berhasil mengantarkan putrinya meraih gelar S3 hingga menjadi dosen di Malang. Bagi Pak Iman, ide adalah ilmu dari Allah yang harus terus digali. Kini, beliau tengah bermimpi menciptakan motor terbang untuk membantu para petani di Indonesia, sebagai bentuk cita-cita bahwa keterbatasan biaya bukanlah penghalang untuk melahirkan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja hanya kepada Allah, dan mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nih atas izin Allah kita ketemu lagi di acara penuh hikmah, tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kau pengen kenalin, namanya Bapak Iman Suwandi, seorang teknisi bengkel cor logam, belajarnya otodidak di lapangan, tapi sukses menciptakan teknologi memukau nih. Bahkan sampai mengantar anaknya sampai S3, sampai jadi dosen. Dan beliau nemuin banyak penemuan, berawal dari permintaan putrinya, sampai akhirnya udah bisa bikin kursi roda listrik dan sepeda khusus disabilitas, tanpa setang, cuma digerakin pakai gerakan tubuh. Ini nggak cuma jadi pajangan, tapi bahkan sudah jadi juara 1 tingkat nasional. Keren ya, Masya Allah. Penasaran? Ya langsung kita ajak ngobrol beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, izin tanya-tanya ya? Boleh. Alhamdulillah. Jadi sebelum akhirnya tadi bisa bikin penemuan-penemuan kayak gitu, Ya. tadi latar belakangnya tuh, backgroundnya sebetulnya dulu apa bidangnya, Pak? Bidang saya dulu pertama tukang las. Saya kerja dulu waktu masih bujangan di Altamira. Terus saya ketemu sama seseorang. Kan saya waktu bujangan seneng ya, suka kesana kemari. Istilahnya mau cari guru lah. Untuk mendalami agama gitu. Oh, Masya Allah. Jadi akhirnya saya mendalami itu ya. Mungkin saya terlalu kesana. Akhirnya kerja nggak mau tuh. Oh, sempat gitu dulu? Iya, setelah saya ke situ akhirnya saya bilang sama si bapak itu, Pak, saya pengen mesantren lah kalau gini mas, saya pengen lebih memperdalami masalah agama. Nah, lalu saya diantar ke Sukabumi, tujuannya mau pesantren. Di situ ketemu sama perempuan. Akhirnya berjodoh sama si ibu itu, gitu ceritanya. Nikah tahun berapa, Pak? 87. 87. Iya. Nah, setelah itu akhirnya kan pesantren nggak jadi kan karena nikah. Dikaruniai 2 anak tuh. Terus saya ke Bandung lagi, kerja lagi di Altamira lagi. Sekian tahun kemudian Altamira bangkrut. Nah, setelah bangkrut saya pindah ke Astra, terus istri dibawa pulang lagi ke Sukabumi. Iya. Setiap gajian tiap bulannya saya nabung beli perabot, beli lasan, beli segala macam. Emang udah berencana buat? Memang udah direncanain pengen buka di rumah itulah. Sampai akhirnya bisa buka sendiri di rumah, berapa tahun tuh nabungnya, Pak? Saya sekitar 8 tahunan lah, setiap gajian beli perabot, Setelah perabot komplit lengkap, berhenti. Saya bilang ke atasan mau mengundurkan diri. Gitu. Akhirnya di rumah lah. Mulai bikin-bikin. Betul, mulai awal-awal kerja di rumah. Kan orang-orang kan belum ada yang tahu bahwa di situ ada bengkel kan. Saya ada ide nih bikin setir racing yang dari kayu jati itu. Wah, itu karya pertama tuh. Laris, itu. Pak. Wah, alhamdulillah itu mah. Laris, tapi nggak berjalan lama itu mah. Ya kurang lebih setahun kurang lah. Setelah saya survei ke jalan sama supir, kenapa ya sekarang setir racing kurang laku? Katanya dipakainya licin.
Oh iya. Licin, kurang nyaman. Akhirnya saya beralih lagi tuh dari situ. Ada ide lagi bikin keramik. Keramik itu teh keramik yang masih mentah. Kendi itu yang masih merah itu. Saya dempul, diproses, dilukis luarnya abstrak, bikin kakinya. Istri saya yang nganter-nganterin ke toko bunga. Oh, buat vas bunga. Betul. Dari situ pun nggak berjalan lama. Akhirnya bikin apa lagi? Dari situ udah mulai berkembang di las ketok. Udah mulai las ketok ya. Udah orang-orang udah mulai pada tahu ya. Oh, udah pada datang ya pelanggan, mulai las pelanggan ketok. tetap. Nah, dari situ saya udah mulai modif tuh. Bikin motor, bikin mobil, wah segala macam lah pokoknya. Wah, Masya Allah. Terima modifan ya. Iya. Terus akhirnya tadi yang ide dari putrinya. Nah, dari situ tetangga kan itu kan lingkungan pesantren kan. Oh, berisik kali ya. Berisik, tetangga pada protes. Akhirnya berhenti. Ganti lagi. Ganti lagi, pindah ke pengecoran logam. Bangsa blok motor yang hancur, blok motor yang pecah. Terus anak semakin gede, Kuliah. pengen kuliah. Masya Allah. Sedangkan saya kan kuliah kan nggak punya duit kan, nggak biaya. Pas-pasan lah. Maksain, nguliahin anak yang pertama tuh. Masuklah di Pertama maksudnya mau nyari apa? Kuliah yang gratis. Oh, beasiswa gitu. Bukan. Ya. Daftar di STSN. Di Cisayang apa? Sandi Negara STSN bener ya? Di Sandi Negara. Iya, betul. Di STSN di situ ternyata nggak lolos. Iya. Nggak lolos daftar ke UNJ sama KUPI. Dua-duanya dapat masuk. Oke. Akhirnya yang dipilih tapi Yang dipilih yang di UPI. yang di Bandung. Itu dalam keadaan nggak punya uang kok. Punya uang pas-pasan tuh. Buat uang pangkal segala macam ya. Pokoknya mah uang pendaftaran pertama sama registrasi. Modal nekat itu mah. Lalu saya antarin ke Bandung, ke UPI, ke Gerong. Nah, itu jalan kaki, saya ngendong kasur, jalan bertiga sama istri. Masya Allah. Ngantarin anak ke situ. Sekalian apa nyari tempat buat kos gitu. Iya, sekali nyari kos. Nah, dari situ terus anak saya udah mulai kuliah. Waktu semester pertama dia punya permintaan. Apa tuh? Ada tugas dari kampus katanya. Tugasnya Disuruh bikin meja. Meja fleksibel untuk belajar anak-anak penyandang disabilitas. Tapi yang bisa disetel. Bisa naik turun gitu, bisa naik, bisa turun, tinggal diputar aja kayak kaca mobil gitu. Iya, yang diputar di mobil. Betul. Jadi si daun teh naik gitu. Bisa main gitu. Saya ide itu teringat kok. Waktu saya sekolah teknik dulu. Kan dulu kan belum ada komputer kan. Belum. Jadi kalau nggak gambar misalnya bangunan gedung iya. Mejanya kan main gitu dulu. Iya, waktu saya gitu itu. ya. Saya teringat situ. Jadi idenya ambil dari situ. Awalnya. Udah jadi lalu dibawa saya sama istri ke kampus. Dibawa Untuk jelasin tadi alatnya. Iya, jelasin. Dikasih tahu ke dosen-dosen di situ. Waktu itu berhasil. Jadi kan orang lain kan belum bisa kan dikasih tugas juga. Iya. Yang lain akhirnya anak saya usul ke dosen. Pak, gimana kalau misalkan dibikin tim? Oke. Kan yang lain kan sama Bapak. yang lain kan belum bisa kan. Iya. Mau bikin apa? Yang lain pada bingung tuh. Walaupun ada uang juga. Dibikin tim akhirnya satu tim teh 7 orang. Masya Allah. Setelah 7 orang sama anak saya teh diuangkan tuh. Si meja itu ditarik 500. Iya, seorang. Dapat tuh 3 juta modal. Di situ awal saya mulai bangkit. Baru bikin yang tadi yang motor. Terus tahun kemudian dia punya permintaan lagi, Bang, bisa nggak bikin kursi listrik? Di Indonesia belum ada yang bisa bikin. Iya, dari kursi roda tapi bisa jalan gerak gitu. Yang bisa gerak sendiri tanpa harus didorongin orang. Betul, yang pakai setik gitu bukan pakai remote sama. Bikin tuh. Saya pakai setik manual gini, saya bikin, saya desain. Jadilah itu sepeda kursi roda listrik. Itu pertama buatan Indonesia. Sampai profesor teknik ITB dari ITB pada datang ke rumah tuh. Masya Allah. Melihat, Pak Iman boleh dipoto? Silakan mau dipoto. Tahun berapa itu teh? Tahun berapanya? Aduh lupa lagi. Anak tapi lagi kuliah S1 itu teh. Iya, masih S1. Jadi awalnya dari tugas kuliah anak nyambung
sama bapaknya orang teknik. Betul. Jadi karya. Betul. Wah itu dia kerennya. Bapak jeda dulu sebentar, gini di kantor iklan dulu. Tapi makin penasaran pemirsa. Habis ini kita bakal lanjut cerita seru dari beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah. Terus yang sepeda multifungsi tanpa setang, Yang PSS2 berarti itu? ya yang S2 Heeh. mau diikut lombakan lagi, saya ditolak Kenapa? sama petugas-petugas di situ, katanya udah nggak ada saingan.